coba umpamakan seperti pemikiran Bang Leon ya. Saya mau satukan nih. Saya bukan paksakan, tetapi saya coba memahami seperti pemahaman Pak Leon. Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6. Coba. Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ya, itu siapa yang menyembah Yesus di situ? Iblis. Pak Leon menyembah Yesus juga? Ya. Pak Leon menyembah Yesus juga? Ya. Betul. Sama tidak Pak Leon seperti iblis? Sama tidak? Sama-sama menyembah? Begitu maksudnya. Saya mau ikut loh. Saya mau ikut nih. Saya jawab kau punya. Iya, silakan. Saya jawab. Jadi begini, Leon. Yesus pun sendiri iblis takut. Jadi pada waktu Yesus diuji di padang gurun 40 hari waktu dia berpuasa, Yesus berkata kepada iblis, hanya kepada Allah yang harus kamu sembah. Nah, gitu. Jadi iblis dalam hal ini bahwa dia sendiri tunduk kepada Yesus, makanya dia menyembah. Lalu Anda memaksakan bahwa seakan-akan kalau iblis yang menyembah Yesus, berarti Yesus iblis juga. Nah sekarang bukan begitu. Maksud saya tanyakan ketika di ayat Markus 5 nomor 6, si iblis menyembah Yesus, Pak Leon juga menyembah Yesus. Berarti sama tidak Pak Leon sama iblis? Ya kalau menyembahnya sama. Itu sama. Inilah kejujuran yang saya tunggu. Sama berarti iblis, kan? Saya jawab. Iya, sama. Jalan pikiranmu saya bisa dapat bahwa ternyata Anda sudah punya sebuah formula untuk bagaimana mau membuat orang terjebak di dalam pernyataan-pernyataanmu itu. Saya sudah paham. Enggak apa-apa. Ya kan saya bacakan. Enggak apa-apa. Iya. Saya bacakan kok. Iya, memang. Bagaimana saya menjebak Anda? Di dalam Markus ini memang benar di situ iblis. Lalu Anda bertanya ke saya, Leon menyembah siapa? Kan begitu. Nah, Anda membuat cocokologi, mencocokkan seakan-akan saya dengan iblis sama. Kan itu yang tujuanmu. Tapi enggak apa-apa. Anda sendiri yang mengatakan sama, bukan saya loh. Iya. Anda sendiri yang mengatakan sama. Jadi begini, saya jempol dengan trikmu. Itu trik namanya. Iya, harus loading gitu loh. Untuk membuat orang seakan-akan terkesan bahwa saya dengan iblis sama. Nggak apa-apa. Kalau Anda mau mengatakan begitu, saya tidak mau bantah karena itu pernyataanmu, bukan saya. Begitu. Jadi begini. Siapa yang mengaku sama? Saya atau Anda? Anda bertanya, saya jawab. Kan begitu. Iya, sama tidak? Anda dengan si Billy sama tidak? Kau kan sudah bilang saya jawab jujur toh? Kan jujur saya jawab. Ya, sama tidak? Tunggu dulu, maksud saya. Saya jawab tadi jujur. Iya, silakan. Apakah saya jawab jujur tadi? Iya, jujur. Jujur saya jawab? Iya, jujur, sama. Nah, begitu. Jadi saya jawab jujur. Anda mengatakan kau dengan iblis sama-sama menyembah. Iya, saya jujur. Sama-sama kami. Sama-sama saya dengan iblis. Satu frekuensi begitu. Satu frekuensi. Terserah itu menurut pendapatmu, silakan. Bukan saya bertanya kepada Anda. Di sini saya sebagai orang awam bertanya kepada Pak Pendeta Leon. Satu frekuensi tidak menyembah si Yesus tadi. Karena begini Pak. Jangan dulu Anda potong. Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus di Lukas 4 nomor 8? Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Tetapi kenapa engkau mengikuti orang yang kerasukan sibilis tadi menyembah kepada Yesus? Sementara setelah orang itu sembuh, dia tidak menyembah Yesus lagi. Anda ini berarti belum sembuh. Baca seterusnya. Karena ketika begini Pak, karena ketika orang-orang yang menyembah Yesus itu dia kerasukan roh jahat. Yesus datang menyembuhkan dia. Yesus keluarkan roh jahat itu dari dirinya. Yesus pindahkan ke dalam B2. Akhirnya orang itu sembuh, dia tidak menyembah Yesus lagi.
Roh jahat yang ada di dalam B2 itu, Palion makan B2? Enak, enak. Oke, enak, berarti iblis, B2 dan Palion adalah satu. Enak. Kan? Iya kan begitu, iya enak. Makanya kerasukan sekarang. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Iblis di dalam B2, B2 di dalam Palion. Berarti satu hakikat. Sama kan? Nah itu sama. Dia jujur, bagus ini barang. Bagus. Bagus, dia bilang bagus. Iya ya, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Apa tadi? Iblis Jadi, di iya. dalam B2, B2 Saya di sudah dalam bisa Palion. mengambil kesimpulan. B2 di dalam Palion. Satu hakikat. Kesimpulan saya sekarang. Satu hakikat. Silakan. Saya sekarang. Silakan, Ya. silakan. Jadi saya bisa nangkap cara berdiskusimu, saya bisa nangkap, ya. Jadi trik-trik yang kau buat untuk orang, saya mau buat cara begini supaya orang terjebak dengan apa yang menjadi tujuanmu, itu saya Sekarang begini, saya pernah diskusi dengan kawanku yang Muslim. Lalu dia berkata begini, abang, itu Quran itu tidak boleh sembarang ditafsir. Quran itu tidak boleh sembarang. Apa yang tertulis itu belum tentu seperti itu, katanya. Jadi saya ambil kesimpulan begini, seluruh isi Quran itu harus ditafsir. Ya. Jadi kalau kita berbicara tafsir, itu berbeda-beda manusia. Makanya muncul hadis-hadis yang bermacam-macam. Hadis inilah, hadis itu. Sekarang saya tanya sama kamu, ya. Al-Hijr ayat 6. Temanku berkata itu bukan begitu. Itu yang mengatakan itu adalah kafir, atau yang mengatakan itu adalah Yahudi. Di situ tidak ditulis Yahudi atau kafir. Tidak ada. Di situ hanya mengatakan mereka berkata. Lalu Anda analisa. Nah sekarang kalau saya mau pakai gaya belak-belakan seperti Anda, apakah Anda mau? Anda terima nabimu dibilang gila? Oke, Anda sudah? terima? Anda terima? Saya tanya Sudah? dulu. Tunggu, saya mau bertanya sama Anda. Anda terima enggak dengan itu? Tidak terima. Nah itu, Anda itu, kalau Anda tidak terima, Anda juga enggak boleh sembarang dengan Bible. Oke, baik, diam. Oke, diam. Oke, Saya gantian. jelaskan Tunggu begini. dulu, silakan. saya belum dapat dia punya Gantian. filenya. Anda belum jujur bicara. Begitu. Lah kan ini saya mau jawab. Saya mau jawab. Saya belum selesai bicara. Oh iya, selesaikan dulu. Oke, Selesai bicara. selesaikan dulu. Bahwa kejujuran itu di dalam berdiskusi itu harus diutamakan. Ya. Jadi saya meminta kesepakatan dengan Anda dulu. Apakah Anda setuju atau tidak bahwa Nabi Musa gila? Tidak setuju. Nah itu, sekarang Anda utak-atik Bible saya dengan otakmu. Bagaimana kalau sebaliknya? Saya tidak setuju Sudah? juga dengan pendapat-pendapatmu. Habis selesai. Sudah? Iya. Oke, sabar. Oke, silakan di mute Bang Leon. Di mute. Ketika Silakan. Izin teman-teman di kalau tap-tap, Anda di tap-tap mengatakan ya. di tap-tap layar teman-teman. Di Silakan. follow ya, Tadi di Anda follow. Baik, tadi Anda mengatakan
tulisan murid-murid Yesus. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu langsung memverifikasi kepada penulisnya. Beda dengan Yesus, tidak ada memverifikasi langsung, membenarkan langsung kepada para penulisnya. Bentar dulu. Oh ya, bentar Bang. Sorry. Silakan. Jadi Lukas yang Anda katakan menyelidiki tadi, ya, satu tidak sejaman dengan Yesus, dua tidak ada verifikasi dengan Yesus. Begitu pula, ya, begitu juga dengan tulisan Paulus. Kalau kita mau adil dan mau fair, saya lebih percaya mana? Saya lebih percaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Bani Najran, orang-orang Kristen Nasrani Najran, ya, tidak ada memasalahkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan mereka juga membetulkan. Jadi apakah saya lebih percaya Lukas atau percaya yang diverifikasi oleh Bani Najran yang wahyunya diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ya jelas jauh saya lebih percaya kepada Nabi Muhammad daripada penyelidikan gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah Isa telah memverifikasi tentang ucapan Nabi Muhammad, terutama kisah tentang dirinya? Bentar Bang ya. Apakah ada Nabi Isa telah teman. memverifikasi juga? Bentar, mana judulnya? Bentar dulu ya. Muhammad, ini ceritaku benar ini ditulis gitu. Sabar. Mana judulnya teman-teman? Bentar dulu Bang. Apa sih namanya? Judulnya apa namanya? Sabar ya Bang ya. Oke, siap. Soalnya judul ini bikin kesel gitu. Bentar ya. Mana apa namanya teman-teman? Judulnya apa? Sabar Bang ya. Putra Toto. Mana bentar. Patung Toto. Putra Toto, Patung Toto. Bentar ya. Nanti kalau muncul. Baik. Jadi Anda mengatakan ya, apakah Nabi Isa ya memverifikasi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Yes. Bang, Anda udah tahu ya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kagak sejaman. Udah tahu. Nggak ada verifikasi dong. Nggak ada verifikasi dong. Ya jelas nggak ada seperti kan? gini Bang ya. Seperti gini ya, Yesus mengatakan bahwa dia ya menegakkan hukum Taurat. Nggak ada verifikasi juga Yesus itu betul dari Nabi Musa. Nggak ada. Ya, memang Karena Muhammad apa? pun juga. Nabi Musa tidak sejaman dengan Yesus. Yesus kagak sejaman dengan Nabi Muhammad. Artinya bukan verifikasi langsung yang kita perlukan dari antara para nabi. Tapi kita lihat apakah ajarannya sinkron atau tidak. Gitu caranya. Gimana sih? Ya artinya Pak Ustadz menuntut untuk verifikasi, sedangkan di posisi Islam sendiri pun, khususnya kisah tentang Isa pun tidak pernah diverifikasi kan oleh Isa itu sendiri. Ya iya. Pakai dong kerangka yang sama. Tadi Pak Ustadz turun, mana perkataan Yesus verifikasi yo. Sekarang berarti kalau ada diverifikasi tidak? Kalau memang tidak, kalau ya kita harus menelaahnya ngotot kayak gitu, ya Bang ya. Kalau kita menelaahnya kayak gitu, maka Yesus kagak benar, Nabi Musa kagak benar. Ya. Terus yang benar yang mana? Berarti yang benar-benar dari Tuhan hanya Nabi Adam. Bahkan Abraham pun jadinya nggak benar. Nggak ada ya verifikasi Nabi Musa kepada Abraham. Nggak ada verifikasi Yesus kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak pernah verifikasi Yesus. Tapi Yesus mengklaim meneruskan Taurat Nabi Musa. Nggak benar juga berarti Yesus. Artinya nggak bisa. Seperti itu ya. Artinya kayak gitu harus sama rata dong. Terus ngapain tadi Pak Ustadz ya kan ngototnya artinya verifikasi apa? gitu loh. Berarti ngapain kayak harus gini. ngotot verifikasi tentang itu gitu loh. Bentar. Artinya kayak gini. Kalau Anda menuntut seperti itu ya mungkin bisa. Kalau Anda menuntutnya seperti itu, lebih baik Anda jadi ateis. Ya. Kenapa saya bilang jadi ateis? Karena Anda menuntut verifikasinya itu harus face to face antara para nabi. Lebih baik Anda, saya sarankan jadi ateis bukan jadi Kristen. Karena sesuai logika Anda, Yesus itu Anda anggap salah kalau kayak gitu. Karena apa? Karena apa? Yesus tidak pernah diverifikasi Nabi Musa. Nggak ada verifikasi Nabi Musa terhadap Yesus. Nggak ada. Kalau menurut Anda tidak ada verifikasinya kayak gitu, Anda anggap salah, maka Yesus adalah orang yang salah gitu. Nah, sulit warasnya kalau kayak gitu, Bang. Balikan pertanyaan aja, karena dari tadi Pak Ustadznya ngotot
Mana verifikasi langsung dari Yesus? Mana verifikasi langsung dari Yesus yang mengatakan seperti ini ya? Makanya saya baik. tanyakan itu. Jangan Bang, gini. posisinya Pak Ustadz pun juga nggak bisa menjawab loh. Kalau kayak gitu ya ngapain? Jangan harus Anda ditanyakan samakan ketika orang yang saya tuntut verifikasi itu sejaman. Nabi Muhammad dengan sahabatnya sejaman. Yesus dengan murid-muridnya sejaman. Itu adalah apple to apple. Bukan Anda minta mana verifikasi Yesus Bukan. kepada Nabi Muhammad. Kocak. Enggak. Enggak, udah tahu kagak verifikasi ya. sejaman kan kayak gitu ya Kita kalau teman-teman. bicara Udah tahu kagak sejaman verifikasi, kan jadi kayak Pak gitu. Ustadz. Verifikasi. Jadi misalkan saya sekarang nih tulis tentang apalah cerita apa gitu toh, orang tanya verifikasi dari mana nih verifikasi, tentu saya pasti akan saya ambil dari sini, saya ambil dari sini, saya ambil dari sini, ini buktinya, ini buktinya. Mana suara abangnya? Oh, nggak dengar. Halo, Iya, nggak ada suaranya. Gimana? halo. Dengar? Ya. Kenapa itu? Kresek gitu. Kresek gitu, Bang. Sudah Pak Ustadz. Coba ngomong dulu, ngomong. Halo. Hmm. Sudah Pak Ustadz. Ya, sudah ada. Ya, oke. Ya, jadi misalkan bentuk verifikasi seperti apa sih? Bentuk verifikasi kan tidak melulu bahwa dari sumber originalnya langsung mengatakan iya. Nah, hilang lagi. Hilang, Bang. Hilang suara Anda, hilang, kagak kedengaran. Bang, suara Anda hilang, kagak kedengaran. Bang, waduh, suara Anda hilang, kagak kedengaran. Ngomong terus dia. Bang, suara Anda itu hilang, kagak kedengaran. Nah, makanya jangan ngomong terus, dengarkan gitu juga. Ya. Suara Anda tuh hilang, Anda ngomong apa kagak kedengaran. Aduh, tes, cek. Halo. Nanti hilang gitu. Kenapa itu? Anda pakai handset atau apa itu? Enggak pakai handset, ini langsung tes. Masih kresek-kresek. Coba ngomong. Nggak ada suaranya ya teman-teman. Mana ini suaranya? Bang, suaranya nggak ada. Coba dibenerin dulu dah HP-nya itu. Halo. Nanti hilang, nanti ada. Cek. Kecil. Masa hilang Pak Ustadz? Iya, hilang. Coba aja tuh. Ya, coba aja tanya penonton. Cek. Kresek. Sakit telinga, Bang, kalau kresek. Aduh, saya nggak tahu ya. Yang penting saya sudah perbaiki ya. Kalau memang hilang ya nggak apa-apa sih. Kalau diturun itu juga masalah sih. Cuma tanya itu aja sih. Cuma mau cari. Iya, Bang, tolong dibenerin dulu. Nanti kalau udah kresek, Bang. Sakit telinga. Coba dibenerin dulu. Nanti coba minta naik kembali. Saya naikkan kembali gitu. Bang, kresek, Bang. Sakit telinga, iya. Udah dibenerin dulu ya, Bang ya. Saya dibenerin dulu, nanti minta naik kembali, saya naikkan kembali ya. Kita sambung gitu. Saya bantu Abang turunkan dulu. Mic-nya nggak benar, teman-teman. Iya, kresek. Alasan mau kabur, nggak tahu juga dah. Ya. Nggak tahu juga saya. Baik. Iya teman-teman, kita bahas sedikit ya. Yang namanya verifikasi itu ya, satu, dari sumber yang sama. Yang kedua, dari orang sejaman. Ya, kayak gitu.
dari sumber yang sama, terus dari orang yang sejaman. Lalu kayak gimana? Ya, Nabi Isa diceritakan oleh Nabi Muhammad. Apakah Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, Nabi Isanya harus verifikasi kepada Nabi Muhammad? Nggak bakalan. Karena apa? Nggak sejaman. Jadi yang memverifikasi siapa? Sama-sama yang mengutus mereka berdua, yaitu Tuhan semesta alam. Bukan mereka harus bertemu, ya. Kocak kalau kayak gitu. Nah, verifikasi dengan orang yang sejaman. Contoh Nabi Isa dengan muridnya. Terus juga Nabi Muhammad dengan sahabatnya. Ya, itu baru namanya verifikasi yang sejaman. Ini yang sejaman. Verifikasi yang tidak sejaman itu harus dari sumber yang sama. Sumber yang sama siapa? Antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa, yaitu yang mengutus mereka, gitu ya. Bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa harus ketemu Nabi Muhammad. Kocak aja, nggak sejaman. Aduh. Iya, kita cari yang lain. Lawan Edis aja mencret 5 kali kabur. Ngapain Anda sodorkan Edis? Yang lebih pintar lah dari Edis itu. Ini mantul suaranya ini. Pasar Ibu Jaya, selamat malam. Suaranya mantul. Saya di hotel. Iya, saya di Hotel Bidakara Jakarta ya teman-teman. Bang, suaranya mantul itu bang. Enggak. Udah enggak. Ya silakan dibuka dulu kameranya dari Kristen. Dibuka dulu lah kameranya ya. Iya, siap. Santri aman, Tat. Kok nanyain santri aman? Coba ditanya pendetamu, jemaat aman? Udah diurus yang hamil-hamil gitu ya. Yang hamil kan kagak ketahuan tuh ya. Yang jebol aja yang ketahuan, yang hamilnya kagak ketahuan berapa itu ya. Daripada kau nanyain santri, ya tanyain tuh jemaat ya, udah aman atau belum gitu. Ya, Bidakara dekat patung Pancoran. Hotel Bidakara. Mana orangnya ini? Mana orangnya bang? Halo? Bentar. Dekat rumah saya Ustadz. Mainlah ke lobi Hotel Bidakara. Ya. Tapi besok saya ke acara api sih. Soalnya Bang Juma udah di jalan juga besok. Iya bang, udah kelihatan dari Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Bertanya bang. Boleh kita diskusi tanya jawab. Silakan bang. Itu Tat, Al-Hijr ayat 6 gimana tuh Tat? Oh, Al-Hijr ayat 6. Apa bunyinya? Saya mau tanya dulu. Ya, masa Pak Ustaz nggak tahu? Loh, Anda yang bawa materi, ya saya mau tahu lah isi materinya. Meskipun saya udah tahu isinya, ya kan saya mau tanya. Siapa tahu kan Anda ngibul kan kayak gitu. Apa isinya coba? Dan mereka berkata, sesungguhnya engkau orang yang diturunkan Al-Quran ya benar-benar lama jinun, orang gila kan kayak gitu. Baik, saya jelaskan ya. Baik ya, saya jelaskan. Itu adalah tuduhan dari kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad mereka katakan adalah orang gila.
Lalu gimana tuh? Ya, Allah menjawab ya terhadap tuduhan kafir-kafir ini. Di mana jawaban Allah? Coba Anda buka Quran surah Al-Qalam ayat kedua. Apa yang dikatakan Allah? Bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Ya, itu jawaban Al-Hijr ayat 6. Ada di Al-Qalam ayat 2. Jadi Nabi Muhammad itu kata Allah bukanlah orang gila. Terus di Al-Qalam ayat 6-nya, siapa di antara kalian yang gila? Kata Allah. Artinya Bang, yang mempertanyakan Al-Hijr ayat 6 itulah sebenarnya orang gila, kata Allah gitu. Ya kan yang menuduh Nabi Muhammad, yang mempertanyakan Al-Hijr ayat 6, kata Allah di Al-Qalam ayat 6 ya. Di situ dikatakan bahwa yang menuduh Nabi Muhammad, yang mempertanyakan Al-Hijr ayat 6 itulah sebenarnya orang gila. Gitu. Nggak percaya, silakan dibuka ya. Di ayat 12-nya kami yang memasukkan olok-olok itu kepada kafir tuh gimana? Kami ini siapa, Ustaz? Iya, karena memang ya Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini mengutus dua. Ada mengutus kesesatan dari setan, terus ada yang Allah Subhanahu wa taala ini mengutus kebenaran dari Nabi Muhammad. Ya, kebenaran dengan kesesatan itu nggak akan pernah bersatu, akan berlawanan. Nah, lalu kata Allah kami yang memasukkan olok-olok itu kepada orang-orang tersebut kan. Artinya apa? Mereka itu telah terkena godaan setan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad SAW melalui yang diciptakan Allah, yaitu apa? Setan yang menyesatkan. Artinya apa? Mereka menghujat itu atas kehendak mereka, atas hawa nafsu mereka, atas godaan setan yang mereka ikuti. Makanya kan di Quran surah Maryam 83 ya, setan itu diutus untuk orang kafir agar dia benar-benar sesat. Terus di Al-Baqarah ayat 119 Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran. Jadi antara dua aja Bang ya. Apakah Abang sekarang mau ikut kafir Quraisy menghina Nabi Muhammad ya? Terus Anda tetap dalam kesesatan gitu, atau Anda mau ikuti Nabi Muhammad dengan kebenaran, inna arsalnaka bil haq ya. Jadi barang siapa di zaman sekarang ya Bang ya, di zaman sekarang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad artinya mengikuti setan. Nah gitu itu maksudnya. Tapi masa Allah menyuruh setan menyesatkan manusia? Harusnya kan membimbing supaya nggak disesatkan setan. Masa Allah yang menyuruh? Bang, setan itu untuk orang kafir agar mereka tetap sesat ya. Terus Allah Subhanahu wa taala juga mengutus Nabi Muhammad untuk orang yang beriman. Kayak gitu. Jadi Bang ya, Tuhan itu menciptakan pasti berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Kan kayak gitu, betul nggak? Ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit, ada sesat, ya, ada juga yang benar. Nah sekarang tinggal kita memilih yang sesat dan yang benar. Kalau kita ingin sesat, ya ingin sesat silahkan ikuti setan, karena kan kita punya free will gitu, kehendak bebas untuk mengikuti yang benar atau yang salah. Terus kita juga diberi akal. Jadi zaman sekarang itu gampang Bang ya mengetahuinya. Allah menciptakan dua, sesat membangkang terhadap dia atau beriman terhadap dia. Nah yang beriman itu mengikuti Nabi Muhammad, yang sesat artinya mengikuti setan. Jadi Bang ya, orang-orang di zaman sekarang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad berarti dia pengikut setan gitu. Kan mudah dicerna. Kalau mengikuti Nabi mah ya nggak bisa mungkin ya. Ya gini aja, kan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 inna arsalnaka bil haq.
kami utus Nabi Muhammad itu dengan kebenaran. Nah, maukah kita mengikuti kebenaran? Kalau kita nggak mau, berarti kita pengikut setan. Udah gitu aja. Mudah kok, ya. Mudah gitu cara mencernanya. Sekarang saya boleh tanya satu hal nggak, Bang? Sok apa Ustaz? Iya. Di dalam Markus ya, Bang ya. Di situ Yesus disebut orang gila. Sampai keluarganya itu menjemput Yesus. Orang-orang mengatakan Yesus orang gila. Apakah betul Yesus orang gila? Tuh. Di kitab Anda Yesus disebut orang gila masalahnya. Gimana kita mana? Nah, baik. Saya pinjam HP dulu ya. Saya nggak ada HP nih, nggak ada perangkat ya. Jadi saya pinjam, saya bukakan ayatnya, oke? Oke. Nih. Nah, Markus 3:21. Coba Anda baca. Nih, ya. Saya tampilkan sama Anda ya. Bentar, Bang. Apa nih? Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Apa betul Yesus orang gila? Ya. Lalu ketika keluarganya Yesus itu mendengar hal itu kan, mereka berjalan ke tempat itu dan memaksa Yesus pulang gitu. Gimana Bang? Sampai keluarga Yesus aja narik Yesus gitu. Ya, narik Yesus buat balik gitu. Karena Yesus diketahui telah gila. Kayak gimana? Dia sudah gila katanya. Ayat sebelumnya juga. Oh, ayat sebelumnya. Baik. Ayat sebelumnya. Baca Markus 3 nih ya. Ini ayat sebelumnya nah. Ya. Ketika Yesus masuk lagi ke salah satu rumah pertemuan orang Yahudi, di situ ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya sudah lumpuh. Ya, ada juga beberapa orang Farisi yang sedang mengawasi Yesus. Karena mereka sudah merencanakan bahwa jika menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, mereka akan melaporkan dia. Kayak gitu. Kayak gitu, Bang, ceritanya. Nah, ini kan ini ayat 21 ya tadi ya. Bentar, nih ayat 21 ya. Tadi ayat 21 nih. Ahli-ahli Taurat menghina Yesus. Sesudah itu Yesus kembali ke rumah yang biasa dia tinggali ya. Tetapi banyak orang berkumpul di situ. Sampai Yesus dan murid-muridnya sama sekali tidak sempat istirahat atau makan. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus ya dan berkata tentang Yesus, dia sudah gila, kata orang-orang itu. Iya, Kayak gimana, Bang? Karena dia menyembuhkan orang tadi, orang lumpuh. Loh, menyembuhkan orang kok disebut orang gila? Menyembuhkan orang itu disebut dokter, bukan orang gila. Macam mana pula? Orang menyembuhkan orang sakit disebut orang gila. Menyembuhkan orang itu sebutannya dokter, bukan orang gila. Iya, Macam mana alasan aja itu? Karena kekuasaannya, jadi dianggap orang-orang itu gila gitu. Kekuasaan kayak gimana, Bang? Yesus kagak berkuasa. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, hingga berkuasa dia. Itu nggak ada hubungannya berkuasa atau tidak. Yang kita pertanyakan, kenapa Yesus disebut dia sudah gila? Gak ada kekuasaannya gimana? Ya, Menghidupkan orang mati. Bang, Anda baca Yohanes 5 nomor 30 ya. Itu kata Yesus sendiri. Anda kagak usah ngotot. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh. Jadi dia menghidupkan orang mati itu ya. Dia menghidupkan orang mati itu atas izin Tuhannya. Kayak gimana sih? Nanti dulu nanti dulu kita masalah kekuasaan atau tidak ya. Saya mau tanya dulu, kenapa tadi Yesus disebut dia sudah gila, disebut orang gila itu Yesus, kenapa? Karena tadi
itu menyembuhkan orang lumpuh itu. Loh, apa hubungannya dengan penyembuhan yang dilakukan? Baca jelas dari tadi. Abang baca Foto dulu bukan dah ya. foto. Karena orang yang menyembuhkan orang sakit itu bang sebutannya dokter, bukan orang gila ya. Seharusnya ya kalau Yesus menyembuhkan orang, kata orang-orang di situ apa? Dia adalah tabib. Kayak gitu, bukan dia adalah orang gila. Kacau. Iya kacau. Kalau Al-Hijr kan, kalau Al-Hijr ayat 6 kan jelas-jelas di situ. Kan ayat Al-Hijr ayat 6 kan tadi saya udah jelaskan ya. Nabi Muhammad dituduh orang gila. Termasuk Anda kan membawa ayat itu menuduh Nabi Muhammad orang gila. Lalu dijawab Allah di Quran surah Al-Qalam ayat 2. Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Dimasukkan untuk orang Ya, coba Anda buka ya. Coba Anda buka di dalam Quran surah Al-Qalam nih ya teman-teman ayat 2. Ma anta bi ni'mati ya. Bi ni'mati la majnun. Bukan Nabi Muhammad itu bukan orang gila kata Allah. Lalu di ayat 6-nya sebenarnya siapa di antara kalian yang gila? Artinya kalau Nabi Muhammad bukan orang gila, yang membawa Al-Hijr ayat 6 lah orang gila. Kan kayak gitu. Itu kan sudah terjawab itu bahwa yang membawa Al-Hijr ayat 6 dan menuduh Nabi Muhammad orang gila, sebenarnya dialah orang gila sebenarnya kata Allah. Nah, sekarang berkaitan dengan masalah orang gila ya. Kenapa Yesus disebut orang gila? Coba. Apa betul Yesus itu orang gila? Kenapa Anda mau mengikuti orang gila? Coba. Macet ini mah. Bang, macet teman-teman. Aduh, macet. Apa alasannya bang? Yesus itu disebut gila bang. Aduh, ini kayak macam mana ini teman-teman? Macet pula kawan kita ya. Aduh, kaget dia disebut Allah orang gila gitu. Yang menghina Nabi Muhammad orang gila, yang bawa Al-Hijr ayat 6 ya, ternyata dialah orang gila sebenarnya katanya gitu. Meninggal abangnya teman-teman. Aduh. Iya, datanya dia matikan kayaknya itu ya, atau jurus kuota habis bisa jadi ya. Aduh. Mencret lagi kayak di teater. Slow tap mau kayak gimana? Itu saya udah paling slow itu pakai data ya. Di Quran surah Al-Hijr ayat 6, kafir Quraisy ya, kafir menuduh Nabi Muhammad benar-benar gila. Lalu dijawab Allah di Al-Qalam ayat 2, Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Itu jawaban Allah ya. Di ayat 6-nya Allah bilang, siapakah di antara kalian yang gila sebenarnya? Kalau Nabi Muhammad bukan orang gila, berarti yang bawa Al-Hijr ayat 6 dan yang menuduh Nabi Muhammad orang gila, sebenarnya dialah yang gila gitu ya. Nah, tuh ya telak jawaban saya ya. Mana lagi nih ya. Loh. Saya bukan menghina ya. Saya kan menjawab ya. Udah ketemu Ustadz Wafi belum? Ustadz Wafi lagi di jalan ya. Bang Juma juga berangkat besok pagi rupanya. Ngomong sama saya habis Jumatan Bang Juma ini. Ternyata besok pagi beliau berangkatnya. Aduh. Teman-teman semuanya ya. Kalau teman-teman di Jakarta nih ya, datang aja ke Hotel Bidakara ya. Saya terima tamu kok di lobinya. Kalau mau ngopi-ngopi ya silahkan. Tapi tadi saya ngopi di bawah itu teman-teman di restoran ya. Restoran di bawah itu di lobi. Air putih pun 75.000. Aduh. Ya, sama kopinya 200.000 itu. Pantas orang-orang di Jakarta ini sering pada demo ya, taraf hidupnya tinggi rupanya.
Kopi aja saya 200.000 di sini. Lebih baik saya beli yang di warung tuh. Oh, kapal api. Iya, kapal api harganya berapa? 3.000 ya. 2.000 apa 3.000 satu tuh? Ya. aduh. Ada aja. Iya teman-teman, tadi saya sholat di masjid ini ya, Korlantas Polri tadi. Masjid Korlantas Polri, Masjid At-Taqwa. Ada beberapa teman-teman tadi yang datang ya, ikut sholat sama saya tadi. Nggak apa-apa kali, kalau kalian datang nanti saya yang bayar kopinya. Kenapa 200.000? Ya takut kali. Jangan takut datang ya. Silahkan datang ya di lobi ya. Nanti saya yang bayar kopinya, aman kok ya. Saya ngecetak duit ya, fotokopi gitu, fotokopi duit ya. Aduh. Ayo kita naikin lagi yang lainnya. Franciscus. Nggak ada yang bening teman-teman. Aduh. Halo, selamat malam. Malam. Iya, silakan dibuka dulu kameranya bang. Sholat di Masjid Al Hidayah samping hotel, sholat subuh. Rencana saya sholat subuh ke Itihad ini, mau ketemu Bang Kores. Halo, malam. Iya malam, silakan dibuka dulu kameranya bang. Ini bahaya kali ya. Belum bisa, Bang. Aduh, kok belum bisa? Aduh, pakai akun yang bisa ya bang ya. Saya turunkan dulu terkait ya. Sudah jumpa bumi itu bulat. Waduh, tadi ada beberapa ya. Ada beberapa yang mau ketemu gitu ya. Bumi itu bulat besok. Ya besok katanya dia dari Cikarang ke sini. Apa bumi itu bukan bulat menurut Bible, rata? Nggak ada bumi itu bulat, rata menurut Bible Kristen, datar. Halo, selamat malam. Salam, Bumi. Halo, selamat malam bang. Selamat malam. Iya, Islam Kristen. Silakan open cam dulu lah. 100%. Oh, Kristen 100%. Baik. Silakan dibuka dulu kameranya. Tidak bisa buka kamera kalau buka. Kenapa? HP Anda kemarin beli nggak ada kameranya gitu? Ya. Ya udah turun dulu ya. Malas saya basa-basi. Kalau nggak, makanya kalau beli HP itu jangan yang yang batu asahan kayak 3315 ya. Buat itu nggak ada kameranya kan, buat batu asahan tuh. Kayak Nokia 3315. Kan kayak gitu. Ya, kagak ada kameranya. Belilah yang baru yang Android gitu, yang ada kamera ya.